Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Kader TB. Hari ini kita akan membahas mengenai pengenalan tuberkulosis atau TBC. Sebagai kader, Bapak dan Ibu adalah garda terdepan dalam membantu masyarakat mengenali, mencegah, dan mengendalikan penyakit ini. Pertama, mari kita pahami apa itu TBC. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri bernama Mycobacterium tuberculosis. Penularannya terjadi lewat udara. Jadi, saat seorang pasien TBC batuk, bersin, atau meludah, bakteri bisa ikut keluar dan terhirup oleh orang di sekitarnya. Inilah sebabnya TBC mudah menular, terutama jika pasien tidak segera berobat. Bayangkan, satu orang pasien yang tidak diobati bisa menularkan penyakit ini kepada 10-15 orang lain. Selanjutnya, mari kita bahas gejala TBC. Pada orang dewasa, gejala yang harus diwaspadai adalah batuk lebih dari 2 minggu kadang bercampur darah, demam meriang yang tidak kunjung sembuh, sesak napas dan nyeri dada, berat badan turun, nafsu makan berkurang, serta keringat di malam hari meskipun tidak beraktivitas. Sedangkan pada anak-anak, gejala bisa berbeda. Batuk seringkali bukan gejala utama. Justru yang sering terlihat adalah berat badan tidak naik atau malah menurun, demam lama, lemas, dan nafsu makan berkurang. Jika Bapak Ibu menemukan anak dengan gejala seperti ini, segera arahkan untuk diperiksa ke fasilitas kesehatan. Kemudian, ada jenis-jenis TBC. Berdasarkan lokasi, kita mengenal TBC paru dan TBC ekstra paru. Berdasarkan riwayat pengobatan, ada pasien baru dan pasien yang pernah diobati. Pada pasien yang pernah diobati, ada yang kambuh, ada yang gagal, ada yang putus obat, dan ada yang status pengobatannya tidak jelas. Berdasarkan kepekaan obat, ada TBC yang masih sensitif obat dan ada juga TBC resisten obat. Nah, TBC resisten obat inilah yang lebih sulit diobati, butuh waktu lebih lama, dan efek samping pengobatannya lebih berat. Sekarang, kita masuk ke risiko penularan TBC. Bakteri TBC menyebar lewat udara dalam bentuk percikan droplet saat pasien batuk, bersin, atau berbicara. Bakteri ini bisa bertahan di udara terutama di ruangan yang lembab dan tidak terkena sinar matahari. Karena itu, ventilasi dan pencahayaan yang baik sangat penting. Siapa saja yang berisiko terkena TBC? Orang yang tinggal serumah dengan pasien TBC. Orang dengan daya tahan tubuh lemah, misalnya penderita HIV atau diabetes, perokok, bayi, anak-anak, dan lansia. Mereka yang tinggal di pemukiman padat, kumuh, atau lembab, termasuk juga warga binaan, tunawisma, atau pengungsi. Proses seseorang menjadi sakit TBC dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Lamanya kontak dengan pasien, banyaknya jumlah bakteri yang terhirup, dan kekuatan daya tahan tubuh orang tersebut. Bakteri TBC ditemukan dalam dahak pasien TBC paru atau di luar paru. Dapat bertahan terhadap suhu dingin, pK terhadap panas, paparan langsung terhadap sinar ultraviolet akan mematikan bakteri. Sebagai kader TB, tugas kita adalah membantu menemukan kasus TBC sedini mungkin dan mendorong pasien untuk segera berobat hingga tuntas. Dengan begitu, rantai penularan bisa kita putus. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama saling mengingatkan masyarakat bahwa TBC bisa diobati, bisa disembuhkan, dan pencegahannya ada di sekitar kita. Yaitu dengan deteksi dini, pengobatan tuntas, serta menjaga daya tahan tubuh. Terima kasih, semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa kita terapkan di masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.